Wah, kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Saya tidak setuju. Nggak setuju. Penonaktifan sejumlah kepesertaan PBI BPJS Kesehatan menjadi sorotan publik. Isu ini semakin ramai diperbincangkan setelah muncul kasus viral pasien yang terkendala menjalani cuci darah akibat status BPJS-nya yang mendadak tidak aktif. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat, terutama warga kurang mampu yang selama ini bergantung pada program PBI untuk mendapatkan layanan kesehatan. Minimnya sosialisasi membuat banyak warga yang baru mengetahui kepesertaan mereka dinonaktifkan saat hendak berobat. Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat terkait kebijakan ini? Berikut tim Apa Cerita rangkum pendapat masyarakat di Pematang Sebenarnya Siantar. disayangkan aja sih Kak, untuk apalagi ke mereka yang punya penyakit itu ya. Setelah berkembangnya kasus BPJS PBI Kesehatan yang dinonaktifkan, apakah sebenarnya masyarakat luas sudah mengetahui apa itu BPJS PBI Kesehatan? Berikut tanggapan masyarakat. Ya, saya sudah tahu, sudah mengerti apa itu BPJS PBI. BPJS tahu tapi PBI-nya itu belum tahu sepenuhnya Kak. Kalau yang untuk PBI belum pernah dengar sebelumnya, cuma tahu BPJS saja. Kalau PBI nggak tahu. Belum tahu Kak. Setelah viralnya kasus pasien yang gagal cuci darah, apakah masyarakat mengetahui terkait dengan kasus viral ini sebelumnya? Berikut tanggapan masyarakat. Ya, sempurnya ininya saya juga pernah lihat di berbagai medsos ya Kak ya, udah viral juga. Nah, kalau dari situ ya saya sudah sedikit-sedikit juga lah Kak merangkum. Saya tahu dari beranda saya Cak muncul di Instagram saya, jadi saya tahu cuma sebatas diberhentikan masyarakat yang kena gangguan gagal ginjal tadi. Oh, sebelumnya karena ini jarang buka Instagram atau apa, belum pernah lihat beritanya Kak. Belum tahu. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan dinonaktifkannya BPJS PBI Kesehatan? Berikut tanggapan masyarakat. Kalau tanggapannya, saya mewakili nih ya Kak ya buat para masyarakat di sini. Kebetulan berat sih Kak kalau dia nonaktifkan itu tadi. Kenapa? Karena kita tidak mengerti apa-apa saja kayak gimana ya, ada kesulitannya para masyarakat untuk masalah BPJS itu tadi. Ya kalau tanggapannya mudah-mudahan ya agak gimana kan ya, sebagai pemerintah mungkin agak dilihat lah Kak, sebagaimana warganya bahwasannya memang layak atau tidak mendapatkan itu dan itu atau enggak gitu. Saya merasa sedih sih Kak, karena kan banyak sih masyarakat yang terkena gangguan gagal ginjal tadi, apalagi yang masyarakat yang kurang dalam punya ekonomi yang masih rendah. Jadi saya kayak merasa sedih karena jadi mereka tidak bisa lagi berobat, apalagi cuci darah itu kan harus rutin gitu. Sebenarnya disayangkan aja sih Kak, untuk apalagi mereka yang punya penyakit itu ya dan terhalang sama biaya. Jadi kayak saya disayangkan aja, yang harusnya sebelumnya nih perobatannya itu lancar aja, tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Itu aja sih Kak. Kalau bisa diaktifkan lagi lah. Kan kasihan masyarakat. Kalau yang nggak mampu kayak mana? Kasian sih Kak, apalagi cuci darah gitu, karena belum ngerasain juga, tapi nengoknya aja pun udah ngeri, apalagi ginjal. Apa langkah konkret yang diharapkan masyarakat untuk pemerintah agar bantuan kesehatan tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan? Berikut tanggapan masyarakat. Ya kalau itu langkahnya kemungkinan pemerintah itu dan bawahannya mungkin diteliti ya Kak ya. Gimana
ataupun disurvei lah untuk turun langsung ke masyarakatnya. Jadi kita bisa mengerti gimana keadaannya, sanggupkah atau dia menerima bantuan itu dan mengapa dia bisa atau enggaknya menerima bantuan itu. Langkah yang pertama sih ada baiknya mereka melakukan survei dulu. Survei itu dari saya sih, Kak. Sama kayak yang dibilang teman tadi, Kak, kayak survei, tapi maunya nih ya surveinya langsung kalau bisa yang terpercaya lah gitu. Soalnya kan banyak nih di depan aja gitu survei, tapi di belakang kan kita nggak tahu sama siapa tuh dikasih dananya. Itu saja, Kak. Ya diutamakan yang tidak mampu lah. Ya kalau kira-kira lebih dari mampu ya baru bisa lah dimatikan apanya tadi BPJS-nya. Kalau yang tidak mampu ya kan kasihan. Tanggapan saya ya, kalau pemerintah itu seharusnya harus lebih teliti lagi dalam meneliti data-data biar saluran bantuannya itu jangan salah menyalurkan, malah yang disalurkannya itu ke orang yang mampu, yang orang tidak mampu nggak disalurkan. Seharusnya gitu sih, Kak. Ya. Dan setelah hal ini terjadi, bagaimana harapan masyarakat kepada pemerintah terkait jaminan kesehatan bagi masyarakat kecil? Berikut tanggapan masyarakat. Tanggapannya itu yang ini ya, untuk pemerintah ya lebih mengambil keputusan itu lebih bagus ataupun lebih jernih lagi untuk melihat masyarakatnya layak atau enggak dia, dan untuk yang dinonaktifkan tadi juga sanggupkah dia atau enggak untuk membayar itu. Karena pun pengalaman saya ya, saya lihat dari keluarga saya sendiri, Kak, dia juga ya mengurus itu membayar tiap bulannya sekali karena mereka udah tua kan, Kak, kerjaan pun udah pensiun, dan gimana ya, Kak, bantuan juga ibaratnya kurang juga diiniin dari pemerintah. Harapannya semoga pemerintah nggak usah memutus dari BPJS tadi, karena kasihan masyarakat yang udah memiliki penyakit, apalagi itu kan penyakitnya susah diobatin. Kalau dari saya, kalau misalnya BPJS ini harus diberhentikan gitu, maunya ada solusi lain untuk menangani yang sebelumnya. Kan kasihan aja tuh yang sebelumnya berobatnya lancar tiba-tiba berhenti karena masalah biaya, maunya ada solusi lain aja gitu. Harapannya ya membantulah masyarakat yang kecil, yang susah. Itulah masyarakatnya itu lebih diperhatikan lagi gitu. Lebih lebih peduli lagi dengan masyarakat kecil daripada yang udah mampu gitu. Kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Saya tidak setuju. Nggak setuju.